Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan pemahaman yang dikatakan salat subuh adalah salat fajar. Yang dikatakan salat sunat fajar adalah salat sunat subuh. Kapan salat fajar dilakukan? Terbit fajar shadiq, azan dikumandangkan, selesai, lalu salat. Itulah yang disebut salat sunat fajar. Tapi kalau di Indonesia lebih populer disebut salat sunat 2 rakaat rawatib muakkad sebelum subuh. Nah, tidak ada masalah. Tapi pahamilah, itulah yang dikatakan salat sunat fajar, yang keutamaannya melebihi dunia beserta isinya. Kemudian masuk, sudah selesai salat, imam sudah mengambil tempat atau sudah hadir, iqamat, semuanya berdiri merapikan saf, imam takbir, makmum takbir. Itulah yang dikatakan salat fajar berjamaah. Tapi di Indonesia apa? Lebih populer disebut salat subuh. Nah, salat subuh yang dikerjakan itulah salat fajar. Apa dasarnya? Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir, maksudnya zuhur, sampai malam. Ada asar, ada maghrib, ada isya. Dirikan pula lah salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Yang bagian akhir ini dikatakan dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Apa maksud disaksikan? Malaikat yang bertugas malam dan siang di sana ada perjumpaan pada waktu tersebut, ikut mengaminkan para hamba Allah yang berdoa. Jadi penuh berkah. Yang ingin disampaikan apalagi, tidak ada kata subuh dalam ayat tersebut, yang ada fajri. Nah, karena kata fajri diterjemahkan dengan subuh, sehingga apa? Yang populer itu salat subuh. Sekiranya fajri diterjemahkan fajar, maka terjemahnya begini: dirikanlah salat fajar, sesungguhnya salat fajar disaksikan. Nah, saya ingin katakan, kalau kita di Indonesia, Melayu, Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand, itu menyebutnya salat subuh. Bagaimana kalau di Mekah dan Madinah? Orang di sana tidak ada salat subuh. Tidak ada, bagaimana? Ada, bisa saja begitu. Ya, besok Bapak Ibu kita sama-sama berangkat subuh, atau kita salat subuh barengan misalnya. Berarti dia orang Indonesia, Melayu. Terus bagaimana bahwa orang sebenarnya tidak salat subuh di sana? Ini dari segi memahami bahasa ya. Orang di sana salat fajar, tidak salat subuh. Buktinya apa? Ini kalender Arab Saudi. Ada penanggalan Masehi, ada juga penanggalan Hijriah. Juga ada jadwal salat Makkah, Madinah, Riyadh, dan seterusnya. Lalu susunan jadwal salatnya apa? Tidak ada subuh. Yang ada fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Lihat pula jadwal salat yang digital, baik di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Tidak ada subuh di sana, yang ada fajar, zuhur, asar, maghrib, isya.
lihat pula di televisi ya, memberitakan waktu salat kota-kota besar dunia. Kairo, Amsterdam, Tokyo, Jakarta misalnya, disebut kota-kota besar itu, lalu ditampilkan jadwal salat 5 waktu. Dimulai dari mana? Fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi tidak dimulai dari subuh. Saya juga temukan 2013 ya, salah satu masjid di Makkah ada papan manual, papan merek tentang jadwal salat. Kan tidak digital tuh, juga dituliskan fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, jadi apa kesimpulannya? Yang dikatakan salat sunat fajar, itulah dia salat sunat subuh. Yang dikatakan salat fajar, itulah dia salat subuh. Yang diantisipasi apa? Jangan ada pula salat fajar sebelum subuh masuk. Nah, jadi dempet dia. Kalau waktu fajar belum terbit atau subuh belum masuk, itu wilayah untuk tahajud dan witir bagi yang belum. Tapi kalau fajar sudah terbit, baru bisa salat sunat fajar dan salat fajar itu sendiri, atau salat sunat subuh dan salat subuh itu sendiri. Demikian keterangan ini, moga-moga mudah dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.